Halo semuanya, selamat datang di channel kami yang menyajikan kisah-kisah menarik dari sejarah Nusantara. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa penting yang terjadi di Sumatera Barat, yaitu Perang Padri. Kisah ini penuh dengan intrik politik, perjuangan agama, dan bentrokan antara adat serta modernisasi. Jadi, mari kita mulai cerita tentang Perang Padri, perlawanan kaum adat dan agama di Sumatera Barat. Perang Padri terjadi pada awal abad ke-19 di Minangkabau, Sumatera Barat, dan berlangsung selama lebih dari 30 tahun, dari 1803 hingga 1838. Konflik ini berawal dari pertentangan antara dua kelompok utama di masyarakat Minangkabau, yaitu kaum adat dan kaum Padri. Namun, seiring waktu, perang ini melibatkan pihak ketiga, yaitu penjajah Belanda, yang akhirnya memperumit situasi. Awal mula konflik terjadi ketika kaum Padri, yang merupakan kelompok ulama Islam yang dipengaruhi gerakan Wahabi dari Arab, mulai menentang praktik-praktik adat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Mereka ingin menerapkan hukum syariah secara ketat di seluruh wilayah Minangkabau. Praktik adat seperti minum tuak, judi, dan adu ayam dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang murni. Kelompok ini dipimpin oleh tokoh-tokoh penting seperti Tuanku Nana Renceh dan Tuanku Imam Bonjol. Sementara itu, kaum adat mempertahankan tradisi dan kebiasaan lokal yang telah berakar lama di Minangkabau. Mereka melihat serangan kaum Padri terhadap adat sebagai ancaman terhadap identitas budaya mereka. Dengan demikian, bentrokan antara agama dan adat ini semakin memanas, dan jalan menuju perang berkelakkan. Pada awalnya, perang ini adalah perang saudara di antara orang-orang Minangkabau sendiri. Kaum Padri yang bersemangat untuk menyucikan Islam di tanah Minangkabau mulai melakukan penyerangan terhadap kaum adat yang dianggap melanggar hukum agama. Wilayah-wilayah yang menjadi sasaran utama kaum Padri adalah daerah yang terkenal dengan praktik adat yang kuat, seperti Luhak, Agam, dan Tanah Datar. Di sisi lain, kaum adat tidak tinggal diam. Mereka berusaha mempertahankan tradisi mereka dan melakukan perlawanan terhadap kaum Padri. Konflik ini menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan kehidupan masyarakat di Sumatera Barat. Banyak desa yang dihancurkan dan korban jiwa terus bertambah dari kedua belah pihak. Situasi semakin rumit ketika Belanda mulai terlibat. Awalnya, Belanda hanya menonton dari kejauhan, tetapi mereka melihat peluang untuk memperluas kekuasaan kolonial mereka di wilayah Sumatera. Pada tahun 1821, kaum adat yang terdesak oleh serangan kaum Padri meminta bantuan kepada Belanda. Dengan dalih untuk memulihkan ketertiban, Belanda mulai memasuki wilayah Minangkabau yang terlibat dalam perang ini. Belanda menawarkan perlindungan kepada kaum adat dengan syarat bahwa mereka akan tunduk pada kekuasaan kolonial. Tentu saja ini adalah taktik licik Belanda untuk memperluas pengaruh mereka di Sumatera Barat. Dengan dukungan senjata dan strategi militer Belanda, kaum adat berhasil meredam serangan kaum Padri untuk sementara waktu. Namun, kaum Padri yang dipimpin oleh tokoh karismatik Tuanku Imam Bonjol tidak menyerah begitu saja. Mereka melihat Belanda sebagai musuh utama yang harus diusir dari tanah Minangkabau. Dengan semangat jihad, kaum Padri terus melawan,
Meskipun kekuatan mereka semakin melemah akibat serangan bertubi-tubi dari Belanda dan kaum adat yang bersekutu. Perang yang awalnya merupakan konflik internal antara kaum adat dan kaum Padri berubah menjadi perang kemerdekaan melawan penjajahan Belanda. Pada tahun 1833, Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyadari bahwa musuh sebenarnya bukan lagi kaum adat, tetapi Belanda. Ia berusaha menggalang persatuan antara kaum adat dan kaum Padri untuk melawan penjajah. Namun, upaya persatuan ini tidak mudah. Ketidakpercayaan yang telah terbangun selama bertahun-tahun antara kedua kelompok tersebut sulit untuk dihapus begitu saja. Meskipun begitu, beberapa daerah berhasil disatukan dalam perlawanan terhadap Belanda. Perang pun berlanjut dengan strategi gerilya yang dipimpin oleh Imam Bonjol dan tokoh-tokoh Padri lainnya. Belanda yang tidak ingin kehilangan kendali atas Sumatera Barat terus mengerahkan pasukan dan persenjataan mereka. Mereka menggunakan taktik pengepungan dan serangan langsung untuk menghancurkan basis pertahanan kaum Padri di pedalaman Minangkabau. Perang Padri meninggalkan warisan yang mendalam bagi masyarakat Sumatera Barat. Konflik ini bukan hanya tentang bentrokan fisik, tetapi juga tentang benturan ideologi dan nilai-nilai antara adat dan agama. Meskipun pada akhirnya Belanda memenangkan perang ini, semangat perlawanan yang ditunjukkan oleh Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya tetap hidup dalam ingatan sejarah bangsa Indonesia. Imam Bonjol sendiri dikenang sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan Islam dan kemerdekaan dari penjajahan. Namanya diabadikan sebagai salah satu tokoh penting dalam perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Kisah Perang Padri juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dalam menghadapi ancaman eksternal. Jika kaum adat dan kaum Padri bisa bersatu sejak awal, mungkin hasil perang ini akan berbeda. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, perpecahan di antara saudara kita sendiri seringkali dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mencapai kepentingan mereka. Setelah bertahun-tahun pertempuran yang menguras tenaga, Perang Padri akhirnya berakhir pada tahun 1838. Belanda berhasil menangkap Tuanku Imam Bonjol melalui strategi penipuan. Ia diundang untuk berunding, tetapi kemudian ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, sebelum akhirnya dipindahkan ke Manado, Sulawesi Utara, hingga wafat pada tahun 1864. Dengan tertangkapnya Imam Bonjol, perlawanan kaum Padri mulai redup, dan Belanda berhasil menguasai Sumatera Barat secara penuh. Meski demikian, semangat perlawanan kaum Padri tidak pernah benar-benar padam di hati rakyat Minangkabau.